Wanita itu baru saja memecat seorang karyawan karena bermain game di tempat kerja. Saat berikutnya, semua server perusahaan tiba-tiba mogok. Orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem itu tidak lain adalah karyawan yang baru saja dipecatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memperbaiki masalah tersebut sehingga keluhan pelanggan membanjiri perusahaan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, saham perusahaan akan turun dan bahkan mungkin akan bangkrut. Barulah wanita itu menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Ternyata pria itu bukan hanya karyawan penting di departemen teknologi, tetapi dia juga pengembang proyek dari inti perusahaan. Setiap kali sistem terjadi masalah, dia hanya butuh waktu 3 menit untuk memperbaikinya dan sistem kembali berjalan. Pimpinan telah berusaha keras untuk membuat pria itu tetap bertahan di perusahaannya. Dia memberinya bonus $5 juta dan 1 mobil mewah. Bahkan sang pimpinan memberinya 10% saham perusahaan. Itu karena teknologi komunikasi yang dikembangkan pria itu berpotensi menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Tetapi pada hari ini pemilik perusahaan sedang berada di luar kota, sehingga dia menunjuk putrinya yang baru saja kembali dari luar negeri sebagai pimpinan sementara. Hal pertama yang ingin dilakukan pimpinan baru itu adalah membersihkan budaya kerja perusahaan yang buruk. Ketika dia melihat pria itu bermain game, dia sangat marah dan memutuskan untuk langsung memecatnya. Pria itu tidak banyak membantah dan dia hanya memperingatkan wanita itu untuk tidak menyesal. Karyawan yang lain dengan cepat memohon dan memberitahu bahwa dia adalah tulang punggung departemen teknologi. Jika dia dipecat, maka tidak ada yang bisa menangani masalah kerusakan sistem yang terjadi. Tetapi wanita itu mengira mereka hanya berusaha membela rekannya dan dia tidak peduli sama sekali. Dia bahkan berteriak dan menyuruh pria itu segera pergi dari perusahaannya. Ketika sistem terjadi masalah, wanita itu percaya bahwa pria itu yang melakukannya karena balas dendam. Tiba-tiba wanita itu teringat seorang teman online yang paham teknologi yang dia kenal. Dia mengirim pesan singkat dan mendesak untuk meminta bantuan. Yang mengejutkannya, handphone pria itu tiba-tiba berdering dan ternyata dia adalah teman wanita yang telah dia hubungi. Menyadari hal ini, pria itu tidak mengungkapkan kebenarannya dan sebaliknya dia menyarankan untuk bertemu dengannya secara langsung. Tetapi ketika wanita itu tiba di tempat pertemuan, dia melihat karyawan yang baru saja dia pecat. Dia langsung menuduh pria itulah yang menyebabkan krisis perusahaan karena dendam. Kemudian dia menuntut pria itu membayar $1 juta atau dia akan menelpon polisi. Pria itu melempar kartu bank yang diberikan oleh ayah wanita itu dan bersumpah untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan. Wanita itu masih tidak menyadari bahwa orang yang dia minta bantuan berdiri tepat di depannya. Pada saat ini pemilik perusahaan mengetahui semua yang telah terjadi dan dia menelpon pria itu untuk memintanya kembali. Tetapi saat pria itu akan menjawab panggilan, si wanita menampar teleponnya. Pria itu sudah muak dan dia bertekad untuk membuat wanita itu membayar atas apa yang telah dia lakukan. Seorang karyawan lain mengambil kesempatan itu dan dia mengaku bahwa dialah teman online-nya. Sehingga dengan baik hati wanita itu meminta bantuannya untuk memperbaiki kerusakan. Tetapi ketika dia berusaha memperbaiki sistemnya, ternyata dia tidak berhasil dan itu menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Pemilik perusahaan memarahi putrinya dan memohon kepada pria itu agar dia bisa kembali ke perusahaannya. Tetapi sudah terlambat karena sekarang dia sudah bergabung dengan perusahaan lain. Banyak para investor lebih memilih perusahaan yang ditangani pria itu yang menyebabkan perusahaan lamanya menjadi bangkrut. Pada akhirnya pemilik perusahaan hanya bisa menyesali perbuatan putrinya dan tiba-tiba dia terkena serangan jantung.